Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau berbagi ke kalian terkait info-info kesehatan tentang penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes ini sudah tidak menjadi penyakit yang jarang kita dengar ya. Penyakit yang benar-benar fenomenal banget. Beberapa di sekitar kita itu pasti ada yang terkena penyakit diabetes ini. Jadi orang awam pun harus tahu apa itu penyakit diabetes, karena apa, dan bagaimana gejalanya. So, di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian secara singkat apa itu penyakit diabetes, dan yang poin paling penting di video ini adalah bagaimana gejala-gejala dari diabetes itu. Tapi sebelum kalian lanjut untuk tonton video ini, pastikan kalian udah pencet tombol like dulu, komen nantinya, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya supaya setiap aku upload video baru, kalian bisa dapat notif. Oke? Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram aku juga @junimiseria_z. Oke, langsung aja. Jadi apa sih itu penyakit diabetes mellitus ya? Namun orang awam itu lebih mengenalnya dengan penyakit gula atau penyakit kencing manis. Nah, penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit yang terjadi karena gangguan atau terjadi gangguan pada insulin. Nah, insulin itu adalah sebuah hormon yang berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah. Insulin ini berfungsi untuk memindahkan glukosa atau gula darah kita ini ke dalam sel untuk dimetabolisme, yang artinya glukosa ini akan diubah menjadi energi di dalam sel. Itu adalah fungsi utama dari insulin. Nah, jikalau insulin ini itu terganggu, misalnya insulinnya kurang, ataupun insulinnya tidak ada, dalam arti tidak diproduksi lagi, ataupun insulinnya ada tapi fungsinya sudah tidak optimal, artinya sudah terganggu gitu ya. Sama aja artinya glukosanya itu tidak akan dipindahkan ke dalam sel. Dalam arti tubuh tidak akan mendapatkan energi dari glukosa yang kita miliki di dalam pembuluh darah. Coba deh kalian melihat ilustrasi yang di sini, di mana saat kita makan itu akan dicerna dalam sistem pencernaan kita, lalu nanti akan diubah menjadi glukosa dan berbagai macam proses gimana nantinya akan berubah menjadi glukosa. Nah, kalian bisa lihat poin paling penting di sini adalah glukosa. Nah, di glukosa ini, disinilah berperan insulin untuk memindahkan glukosa ke dalam sel. Nah, kalau sudah pindah, maka di dalam sel ini akan dimetabolisme sehingga menghasilkan energi. Jadi kita bisa beraktivitas, kita akan kuat kembali karena memiliki energi. Nah, ini adalah proses normalnya untuk orang yang sehat dan tidak memiliki diabetes. Namun, untuk orang yang sudah memiliki diabetes, maka proses normal ini tidak akan terjadi. That's why, glukosa atau gula darah kita itu akan menumpuk di dalam pembuluh darah. Itulah yang disebut dengan diabetes mellitus. Artinya, meningkatnya kadar gula darah di dalam darah atau penumpukan gula darah, karena insulin tidak mampu memindahkan gula darah ini ke dalam sel untuk dimetabolisme. Itu kenapa kalian sering dengar orang yang penyakit diabetes itu suka makan, suka minum, ya karena mereka tuh nggak dapat energi dari apapun yang mereka makan. Karena ya energinya itu tidak akan didapat dari glukosa tadi, karena tidak dimetabolisme oleh sel. Bahkan bukan tidak dimetabolisme, bahkan sel aja tidak mendapatkan gula darah tersebut karena insulinnya sudah terganggu. Nah, dari penjelasan aku tadi, kalian pasti udah dapat gambaran apa aja gejala-gejala dari diabetes mellitus ini. Nah, gejala diabetes mellitus ini dibagi menjadi dua. Ada pertama gejala klasik, yaitu ada 4 bagian, dan kemudian ada nantinya juga 3 gejala tambahan. Nah, yang pertama untuk gejala klasiknya ini adalah poliuri. Poliuri ini berarti sering buang air kecil atau sering kencing. Nah, poliuri atau sering buang air kecil. Nah, pada saat kadar gula darah dalam pembuluh darah itu tinggi, maka tubuh ini akan mencari cara bagaimana caranya supaya kadar gula darah yang tinggi ini bisa keluar, sehingga kadar gula darahnya itu bisa normal kembali. Jadi, poliuri ini merupakan salah satu upaya dari tubuh untuk menstabilkan kadar gula darah. Jadi dikeluarkan melalui ginjal, difilter di sana sehingga dibuang dalam bentuk urin. Sehingga penderita diabetes ini akan sering kencing atau sering buang air kecil. Itu untuk menstabilkan atau menormalkan kembali kadar gula darah.
Yang kedua adalah polidipsi. Nah, polidipsi ini yaitu sering haus. Jadi ya penderitanya akan sering merasa haus dan butuh minum gitu. Sebentar-sebentar butuh minum ya. Kenapa? Ya karena tadinya dipengaruhi karena poliuri. Poliuri dia sering buang air kecil. Nah, itu tentu akan mengeluarkan cairan. Jadi dia sering haus. Jadi dia seperti kekurangan cairan sehingga dia polidipsi atau sering minum atau sering merasa haus. Yang ketiga adalah polifagi. Polifagi ini adalah peningkatan nafsu makan atau ya sering makan lah istilahnya. Nah, seperti yang aku jelaskan di penjelasan tentang diabetes mellitus tadi, karena glukosa ini tidak dipindahkan ke dalam sel oleh insulin, tidak dipindahkan ke sel untuk dimetabolisme menjadi energi ataupun menjadi cadangan energi. Karena itu penderita diabetes ini akan sering merasa lapar. Kenapa? Ya karena tubuh merasa tidak memiliki energi. Jadi walaupun sudah makan tapi tetap lapar. Itu kenapa penderita diabetes suka makan, bukan suka makan karena pengen ngemil-ngemil atau nafsu ngemil-ngemil ya, enggak, tapi karena emang kondisi badannya yang merasa kekurangan makanan, merasa tidak ada makanan. Itulah yang mengakibatkan kenapa penderita diabetes ini polifagi atau sering makan atau karena meningkat nafsu makan. Kemudian yang keempat, ini gejala klasik yang terakhir, yaitu penurunan berat badan karena alasan yang tidak jelas. Nah, ini kenapa terjadi karena sel tadi tidak mendapatkan glukosa ya dari si insulin, tidak dipindahkan untuk dimetabolisme menjadi energi. Itulah kenapa badan ini akan mengalami penurunan berat badan, tapi bukan dengan alasan yang jelas. Misalnya kalau kita mau menurunkan berat badan ya diet, tapi ini tidak. Ini penderitanya tetap makan, tetap minum, tetap mengonsumsi zat gizi yang komplit, tapi terjadi penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan ini terkadang tidak dirasakan oleh penderita diabetes ya, namun akan terlihat oleh orang lain. Nah, bisa parameternya mungkin dari baju yang longgar, pakaian, celana, karena kan tidak semua orang mau menimbang berat badan terus-menerus. Ada orang bahkan tidak pernah mau menimbang berat badan. Jadi mungkin akan kelihatan atau parameternya itu dari pakaian yang digunakan. Kemudian kita lanjut ke gejala berikutnya. Ini adalah gejala kelima, yaitu lemas. Ya tentu aja lemas ya, karena itu energi tidak ada. Artinya sel tidak memanfaatkan glukosa itu diubah menjadi energi. Jadi ya otomatis tubuh akan lemas begitu. Jadi kondisi penderita diabetes ini seakan-akan masih belum makan. Jadi akan terus-terusan merasa lemas. Kemudian gejala yang keenam adalah kesemutan. Nah, kesemutan ini biasanya terjadi di ekstremitas, itu pada bagian kaki, misalnya bagian tungkai. Kenapa kesemutan ini terjadi? Karena penyakit diabetes ini bisa menyebabkan gangguan saraf jika dalam jangka waktu yang lama. Itu kenapa akan terjadi kesemutan di bagian tungkai. Gejala yang terakhir adalah gatal. Nah, kenapa gatal ini bisa terjadi pada penderita diabetes? Nah, gatal ini biasanya terjadi pada penderita diabetes karena penderita diabetes rentan terhadap infeksi. Jadi apapun yang memicunya, misalnya dia itu terkena infeksi dari jamur, sehingga nantinya akan ada keluhan gatal. Jadi kalian pasti sudah tidak jarang, tidak asing lagi dengan yang namanya penderita diabetes yang suka gatal-gatal ataupun lukanya tidak secepat kesembuhan luka orang yang normal atau no diabetes begitu. Karena emang ini dipengaruhi sama kadar gula darahnya yang tinggi tadi. Banyak gula bahkan di pembuluh darah sehingga memperlambat pembekuan darah. Jadi itu kenapa penderita diabetes ini gatal ya. Kita bahas gatal tadi ya. Nah, itulah kenapa penderita diabetes ini gatal, pemicunya karena infeksi. Oke, itu dia 7 gejala dari penyakit diabetes yang wajib kalian perhatikan di diri kalian ataupun di diri orang sekitar kalian. Kalau kalian mengalami 7 gejala ini, kalian jangan terus menarik kesimpulan, oh kalian menderita diabetes, jangan. Tapi lebih baik kalian melakukan medical check up untuk memastikan bagaimana kondisi tubuh kalian. Biasanya untuk penyakit diabetes mellitus ini akan diberikan pemeriksaan diagnostik seperti pemeriksaan kadar gula darah. Jadi ya kalian harus melakukan pemeriksaan itu supaya tahu apakah kalian benar-benar mengalami diabetes mellitus. Namun kalian harus memperhatikan juga ketujuh gejala ini. Nah, bisa saja juga kalian memang benar-benar mengalaminya. Namun untuk lebih memastikan, kalian juga harus memeriksakan diri. Itulah kenapa sangat penting bagi kita untuk melakukan medical check up rutin. Kenapa? Walaupun kondisi kalian memang fit, kalian merasa sehat,
Namun kalian harus rutin juga memeriksakan diri kalian, diperiksa darahnya bagaimana, kondisinya bagaimana, supaya kalian bisa mengetahui apakah ada penyakit di tubuh kalian yang tidak kalian ketahui. Ingat, sebuah penyakit tidak akan secepat itu menunjukkan gejala-gejalanya di awal. Jadi bisa saja sebuah penyakit sudah ada di dalam diri kalian, tapi karena kalian tidak mau check up, tidak kalian pedulikan bagaimana kondisi kalian, kalian terlena dan lama-lama penyakit akan semakin parah. Jadi sangat disarankan untuk melakukan medical check up yang rutin ke layanan kesehatan. Oke guys, itu dia video kali ini, yaitu tentang diabetes mellitus yang harus banget kalian perhatikan dan bisa kalian sharingkan ke orang lain yang mungkin punya gejala yang sama. Jangan lupa kalian share video ini ke orang-orang terdekat kalian, ke teman-teman kalian, supaya mereka bisa dapat info yang sama. Oke, thanks for watching this video. Jangan lupa untuk like, komen, dan sharingnya ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @junimiseria_. Oke, see you on my next video. Bye-bye.